Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di channel JR Farmer, channelnya edukasi pertanian dan perikanan. Selamat pagi sobat semuanya, mudah-mudahan sobat semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat tahun baru karena ini konten video pertama di awal tahun baru ini di tahun 2021. Baik sobat, pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau berbagi pengalaman bagaimana cara menangani atau pengendalian hama penyakit yang menyerang pada tanaman cabai, yaitu terutama pada kutu-kutuan, yaitu kutu daun atau aphid, thrip, dan tungau. Untuk lebih jelasnya simak terus videonya, akan saya perkenalkan lebih dekat lagi bagaimana gejala-gejala fisik bagi tanaman cabai yang terkena hama thrips, kutu daun atau aphid dan tungau. Simak terus videonya. Ini contohnya tanaman yang terserang penyakit kutu-kutuan. Tolong kameranya lebih dekat lagi. Nah, ini sejenis, ini kompleks nih, ada kutu daunnya ada plus tungaunya ada. Ini kalau kutu daun dan tungau ini hampir sama, dia itu menyerang bagian pucuk daun muda sehingga akan terhambat pertumbuhan. Nah, contohnya seperti ini juga dalam fase proses generatif atau pembungaan nanti akan terhambat. Plus daun yang di pucuk mudanya ini akan menglinting. Oke, ini juga ada nih contohnya. Kalau ini biasanya kalau daun mengkeriting ini oleh hama thrips. Kita lihat daun-daunnya yang mengkeriting. Nah, ini nih, ada nih hama thrips nih. Ini biasanya tanda-tandanya di bawah permukaan daun itu kalau hama thrips ini ada tanda-tanda bercak-bercak putih atau kekuning-kuningan atau keperak-perakan. Ini awalnya dari tulang daun, akhirnya dia akan menjalar gitu ke semua permukaan bawah daun, dan akhirnya daun ini mengkeriting, menguning, dan akhirnya mati. Nah, kalau yang ini biasanya dimakan oleh ulat nih, berarti ini ada ulat juga nih, jenis ulat gerayak ya mungkin. Nanti akan saya tangani, jangan khawatir. Tapi tetap ya sobat, meskipun daunnya mengkeriting atau terkena penyakit, itu pemberian nutrisi dan pemupukan plus penyiraman itu harus berjalan terus. Artinya si tanaman itu perlu nutrisi meskipun dia terserang penyakit. Buktinya meskipun dia terserang penyakit, dia proses pembuahannya itu berjalan. Mungkin dengan adanya serangan ini, proses pembuahan berjalan ini bisa dikatakan kurang optimal kalau tidak segera ditangani penyakit ini. Oke, simak terus videonya bagaimana saya cara meracik atau menangani tanaman cabai ini terserang penyakit. Simak terus videonya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita siapkan dulu alat dan bahan-bahan untuk pengendalian hama penyakit yang menyerang pada tanaman cabai. Yang pertama, saya menggunakan Lanidor. Ini sejenis insektisida dengan bahan aktif imidacloprid 5%. Nah, dia sasarannya untuk hama thrips. Kemudian untuk kutu-kutuannya saya menggunakan regen. Nah, kalau regen ini dia akan sasarannya itu ke kutu-kutuan dan tungau. Ini kebetulan segelnya sudah rusak. Setelah itu untuk pemulihan daun dan untuk proses pembungaan dan pembuahannya itu biar berjalan lancar, saya menggunakan boom flower karena boom flower ini mengandung nitrobenzen. Nah, yang mana nitrobenzen ini sejenis nitrogen yang mudah diserap oleh tanaman. Plus nitrobenzen ini mengandung formulanya itu ada zat besi nih 0,17 dan Zn 0,3, yang mana zat besi ini untuk proses
pembentukan zat klorofil daun. Nah, sedangkan zat ini fungsinya untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di tanaman, plus dia untuk mengaktifkan juga zat hormon auksin. Oke. Untuk langkah selanjutnya alatnya, pertama ini ada timbangan, kemudian ini ada tempat dan alat pengaduk, airnya 5 liter. Saya akan membuat cairan insektisida 5 liter plus tangki penyemprotan. Oke, kita racik satu persatu dari ketiga bahan ini. Larutkan Lanidor. Ini dosisnya untuk 1 liter ini 0,8 gram. Nah, artinya untuk air 5 liter ini saya membutuhkan 4 gram. Ingat, 1 liter, tiap 1 liter air itu 0,8 gram. Kita timbang dulu. Ini sudah 4 gram. Kemudian ambil air dulu sedikit, tuangkan 4 gram, kemudian diaduk rata. Setelah itu untuk regennya ini membutuhkan tiap 1 liternya itu 0,25 sampai 0,5 mili. Nah, artinya untuk 5 liter air ini saya membutuhkan 2,5 mili. Ini baris paling bawah ini 5 mili. Nah, artinya untuk 2,5 mili ini setengahnya dari garis paling bawah. Cukup ya, 0,25 mili. Sama ini juga, ambil dulu air sedikit, kemudian dituangkan. Lihat, jadi rubah warna putih ke susu-susuan. Kemudian untuk boom flowernya ini dosisnya 1 sampai 1,5. Biar enak saya menggunakan dosis tiap 1 liter airnya itu membutuhkan 1 mili. Berarti untuk 5 liter air ini 5 mili. Ini sangat kental sekali. Mana ini? Nah, pas ini 5 mili. Oke, kemudian dituangkan dengan regen. Setelah itu diaduk sampai rata. Setelah itu cairan ini tuangkan dengan air yang 5 liter. Kemudian diaduk lagi. Kemudian yang tadi yang lanidornya dituangkan lagi. Setelah itu diaduk sambil diperhatikan apabila ketiga bahan ini larutannya dia itu tidak mau tercampur, dia akan membentuk sejenis gumpalan-gumpalan. Artinya dia itu campurannya tidak homogen, berarti tidak cocok. Kalau jenis campuran itu menggumpal, jangan dilanjutkan. Kalau ini dia tercampur dengan rata, homogen, artinya
dia cocok. Kemudian larutan ini dituangkan ke dalam tangki penyemprotan. Oke, kita tinggal semprotkan ke tanaman. Ikutin saya terus videonya. Tolong perlihatkan kamera secara dekat. Dari setelah hasil penyemprotan, dari kutu daun dan tungau ini langsung diam aktivitasnya tuh. Artinya obat ini sangat ampuh sekali, dan untuk pencegahan selanjutnya interval bisa 7 hari sekali ya. Oke. Baik sobat, inilah kondisi beberapa menit setelah proses penyemprotan. Artinya racikan ini sangat ampuh sekali. Ini terbukti nih, banyak nih kutu-kutu yang berjatuhan nih. Nih contohnya nih. Nah ini banyak sekali. Aktivitasnya juga tadi sangat agresif. Setelah penyemprotan pada diam dan mati. Akhirnya kutu-kutuan ini setelah penyemprotan mati nih, KO nih, alias KO. Oke, jadi racikan obat yang tadi saya buat sangat dijadikan suatu referensi atau rekomendasi buat sobat semuanya. Itulah kegiatan saya pada hari ini, yaitu bagaimana cara mengendalikan hama penyakit yang menyerang pada tanaman cabai, yaitu dari hama kutu-kutuan sejenis thrips, aphid, dan tungau. Saya ucapkan terima kasih pada sobat semuanya yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi sobat semuanya, dan salam dari saya. Semoga sobat semua sukses selalu. Wassalam.